Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar IPS kelas 8 tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ketika kita bicara masalah pelaku ekonomi, maka tentunya akan berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ingatkah kalian tentang kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup. Biasanya kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Tiga kegiatan tersebut adalah kegiatan pokok di dalam ekonomi. Kegiatan ekonomi juga bisa dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Jadi, selain barang, manusia juga membutuhkan jasa. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut bisa terjadi jika ada pelaku kegiatan ekonominya. Jadi, pelaku kegiatan ekonomi itu adalah subjek ya nak, perorangan bisa maupun kelompok atau organisasi, bisa pula pemerintah atau swasta. Jadi pelaku kegiatan ekonomi itu adalah subjek perorangan maupun kelompok, bisa juga pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan ekonomi, baik kegiatan itu berupa kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, atau distribusi. Nah, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi itu terdiri dari 4 kelompok. Siapakah pelaku-pelaku ekonomi tersebut? Yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen tentunya melakukan kegiatan ekonomi sehingga disebut sebagai pelaku ekonomi. Kemudian ada pula rumah tangga produsen. Nah, ini juga termasuk pelaku ekonomi karena melakukan kegiatan ekonomi. Nanti kita akan bahas kegiatannya apa saja, perannya pun apa saja. Lalu pelaku berikutnya adalah rumah tangga pemerintah. Jadi pemerintah juga termasuk ke dalam pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Kemudian rumah tangga masyarakat luar negeri atau masyarakat luar negeri. Itu kaitannya dengan ekspor dan impor nanti ya nak, karena dia berkaitan dengan perdagangan internasional. Oke, kita bahas satu-satu tentang pelaku-pelaku ekonomi ini. Baik rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, maupun masyarakat luar negeri. Kita bahas yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. Bisa juga disebut RTK. Nah, rumah tangga konsumsi merupakan sekelompok masyarakat ya atau RTK tadi itu nak. Itu adalah sekelompok masyarakat atau kelompok individu yang melakukan kegiatan konsumsi. Konsumsinya bisa berupa barang, bisa pula berupa jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan kalian tentu tahu bahwa kebutuhan hidup itu tidak terbatas. Lalu, apa peran rumah tangga konsumen tersebut? Nah, rumah tangga konsumen itu punya atau memiliki 3 peran utama. Nah, yang pertama sebagai konsumen. RTK itu jika sebagai konsumen berarti dia membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi
Jadi membeli barang bisa saja banyak ya nak, seperti beras, sabun, kemudian pakaian, kendaraan, tempat tinggal. Nah, itu juga termasuk kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen. Jadi melakukan pembelian-pembelian yang tentunya itu didapat dari produsen ya nak. Tuh. Kemudian rumah tangga konsumen atau keluarga juga bisa disebut seperti itu. Ini juga menyediakan faktor-faktor produksi ya nak, faktor-faktor produksi seperti kedua orang tua kalian memiliki anak-anak. Nah, anak-anak tersebut juga bisa ditawarkan ya nak, jadi untuk tenaga kerja. Nah, jadi bisa menjadi pekerja, bisa bekerja. Jadi kan itu termasuk menyediakan faktor-faktor produksi. Jadi selain barang berupa benda modal ya nak, sumber daya alam, juga berupa sumber daya manusia, tenaga kerja. Kemudian rumah tangga konsumen juga bisa berperan sebagai produsen. Nah, RTK ini kan dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, selaku produsen juga rumah tangga keluarga ini, nak. Ini memproduksi barang langsung, kemudian dijual kepada konsumen. Jadi bisa berperan sebagai produsen, bisa pula sebagai distributor. Ketika dia membuat satu produk, berarti dia sebagai produsen. Kemudian ketika menyalurkan, langsung menjual, itu berarti rumah tangga konsumen tersebut telah berperan sebagai distributor atau penyalur ya nak. Jadi RTK itu bisa menjual produk dengan membuka toko di rumah-rumah pribadi, biasanya ada warung seperti itu untuk mendapatkan penghasilan. Yang tren sekarang misalnya kuliner ya nah, makanan-makanan yang langsung diproduksi, berarti dia langsung sebagai konsumen membeli bahan-bahannya, misalnya kemudian dibuat misalnya makanan-makanan tertentu, kemudian langsung dijual selaku distributor. Jadi rumah tangga konsumen tersebut melakukan 3 peran sekaligus, baik sebagai konsumen, sebagai produsen, juga sebagai distributor. Jadi seperti itu. Kemudian selain 3 peran utama tadi, RTK itu punya peran lain, yaitu sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dia memakai barang dan jasa, kemudian membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Karena kalau tidak digunakan, tidak ada yang mengkonsumsinya nak, maka barang tersebut akan bertumpuk saja. Jadi tidak terjadi kelancaran peredaran barang, jadi menumpuk di gudang atau di toko-toko tertentu. Kemudian dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam perlindungan konsumen. Ini misalnya ada penetapan harga ecer tertinggi. Jadi tidak boleh lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan. Kemudian ada pula pembentukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Jadi seperti itu. Nah, peran lainnya lagi adalah berperan menaikkan dan menurunkan harga faktor-faktor produksi. Jadi rumah tangga selaku pemilik tanah, kemudian tenaga kerja dan modal itu dapat menaikkan dan menurunkan harga faktor produksi. Seperti apa maksudnya? Nah, maksudnya itu kan bisa seperti sewa, nah kemudian berkaitan dengan upah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, itu adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau perusahaan bisa disebut seperti itu ya. Itu merupakan badan usaha
yang menjalankan suatu kegiatan produksi dengan tujuan pastinya memperoleh keuntungan. Tuh, untuk rumah tangga produsen. Boleh juga disebut sebagai RTP. Jadi, itu adalah perusahaan atau badan usaha menjalankan suatu kegiatan produksi. Produksi ya, pengolahan nak berarti ya nak. Kalian tentu masih ingat pelajaran kelas 7. Mengolah bisa jadi dari barang mentah, kemudian jadi setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Nah, tujuan dari kegiatan tersebut itu adalah untuk memperoleh keuntungan. Lalu rumah tangga produsen atau RTP itu tentu memiliki peran, baik peran utama maupun peran lainnya. Nah, peran utamanya misalnya sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai distributor. Sebagai produsen, RTP menghasilkan berbagai produk dan jasa. Dan kegiatan ini tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi menghasilkan produk, baik barang maupun jasa, itu untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, RTP juga bisa sebagai konsumen. Sebagai konsumen. Jadi, ini pembelian bahan pokok misalnya, kaitannya dengan pembelian bahan pokok untuk kegiatan produksi. Kemudian selain bahan-bahan pokok yang dibeli, juga alat-alat produksi. Jadi pengadaan alat-alat produksi. Kemudian RTP juga menyediakan upah untuk karyawannya. Kemudian sebagai distributor. RTP itu menyalurkan produk yang dihasilkan agar sampai ke konsumen dengan keadaan baik dan waktu yang tepat. Jadi sangat berperan sekali ini ya nak, karena kalau tidak disalurkan, produk yang dihasilkan itu tidak sampai ke konsumen dan di waktu yang tepat. Kalau sudah tidak digunakan, buat apa gitu kan? Jadi sangat berperan kegiatan ini agar kita bisa menerima barang yang dibutuhkan dengan cepat. Kemudian RTP atau rumah tangga produsen juga memiliki peran lain. Apa saja peran lainnya? Misalnya sebagai pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto. Jadi seperti itu. Ini tentu dapat meningkatkan kemakmuran negara. Karena kalau dalam teori ekonomi, itu kemakmuran suatu bangsa itu ditentukan dari kemampuan menghasilkan barang-barang dan jasa. Nah, jadi bangsa yang tidak dapat menghasilkan barang dan jasa tentunya akan kurang kemakmurannya, jadi tidak makmur begitu. Nah, peran lainnya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi maksudnya ya. Jadi produsen sebagai penghasil barang itu punya kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tentunya. Kemudian peran lainnya adalah membayar harga barang-barang faktor produksi. Pembayaran harga barang faktor produksi yang diterima konsumen tentunya ini akan menambah pendapatan masyarakat. Nah, kalau sudah pendapatan masyarakat meningkat, mau tidak mau meningkatlah pula pendapatan secara nasional. Kemudian melakukan kegiatan inovasi pada produksi barang. Jadi selaku wirausahawan tentunya berusaha nak bagaimana caranya mencari atau menemukan cara-cara kerja baru, misalnya inovasi lah nak. Jadi supaya harga tadi dengan cara produksi yang begini menjadi lebih murah. Karena apa? Karena biaya produksinya lebih rendah sehingga harga barang menjadi lebih murah. Atau mencari cara baru bagaimana caranya agar produksi bisa dilakukan lebih cepat. Jadi penyelesaian produksi tadi bisa lebih cepat, tidak memakan waktu yang lama seperti itu.
Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Jadi pemerintah itu merupakan pihak yang memiliki peran vital ya nak dalam sebuah perekonomian. Pemerintah itu memiliki tugas untuk mengatur perekonomian negara. Nah, ini sudah tersirat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Seperti itu. Peran utama rumah tangga pemerintah ini sebagai konsumen juga nak, sebagai produsen, juga sebagai distributor. Sebagai konsumen, pemerintah itu membeli juga nak, membeli berbagai peralatan dan perlengkapan dalam menjalankan tugasnya. Jadi banyak nak konsumsi pemerintah itu kalau ibu beri contoh ya. Seperti kendaraan dinas, perlengkapan kantor, rumah dinas, banyak sekali. Kemudian sebagai produsen, rumah tangga pemerintah itu memiliki peran mewujudkan kemakmuran rakyat. Nah, peran ini biasanya diwakili oleh badan usaha milik negara atau kalian kenal dengan BUMN. Jadi seperti perusahaan listrik negara, berarti pemerintah menyediakan listrik untuk rakyat. Tujuannya apa? Supaya makmur kitanya gitu. Kenapa kegiatan produksi juga menggunakan listrik seperti itu. Lalu sebagai distributor, rumah tangga pemerintah berarti menyalurkan berbagai hal kepada mereka yang membutuhkan demi kesejahteraan yang merata. Penyaluran listrik tadi bisa juga masuk ke sini, ke peran pemerintah sebagai distributor. Yang lainnya apa misalnya? Pakai bulog ya nak, Perum Bulog. Di situ juga melakukan penyaluran beras misalnya. Cabai sekarang sedang tinggi harganya. Nah, pemerintah punya peran biasanya bagaimana caranya agar harga ini menjadi turun. Begitu, didatangkan cabai dari daerah lain jika memang di Lampung atau di daerah kita sedang tinggi. Begitu. Jadi diatur distribusi barang dan jasa agar terjadi kesejahteraan yang merata. Kemudian peran lain rumah tangga pemerintah. Jadi seperti membuat kebijakan. Baik kebijakan dalam mengatur kegiatan produksi, kebijakan konsumsi dan distribusi. Kemudian membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan juga. Seperti pabrik-pabrik begitu ya nak, didirikan di mana. Jadi ini kaitannya dengan pendirian izin usaha seperti itu nak. Kemudian mengadakan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Ini pun bagaimana caranya pemerintah mengadakan merata ke seluruh daerah agar terjadi kelancaran kegiatan ekonomi. Jadi tidak hanya daerah tertentu saja yang dibangun, daerah yang lain juga mesti dipikirkan seperti itu. Biasanya ini tergantung dengan pengajuan dari pemerintah daerah juga. Apakah di daerahnya itu membutuhkan bangunan apa? Apakah jembatan, begitu ya nak? Apakah jalan, seperti itu. Kemudian menyediakan barang-barang publik seperti taman dan jembatan penyeberangan. Jadi tempat rekreasi pun difikirkan karena itu tentu bermanfaat juga untuk rakyat. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini adalah orang atau badan usaha yang berada di luar negeri. Kegiatan ekonomi masyarakat luar negeri ini disebut perdagangan internasional ya nak. Jadi ketika kita bicara masalah perdagangan internasional, tentu kita akan berbicara masalah ekspor dan
impor. Jadi kegiatan mengirim barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri atau sebaliknya. Itu membeli ya nak, dari luar negeri untuk dikirim ke dalam negeri. Impor. Apa peran utama masyarakat luar negeri? Masyarakat luar negeri ini nak bisa berperan sebagai produsen, bisa pula berperan sebagai konsumen. Sebagai produsen, masyarakat luar negeri menghasilkan produk dan mereka menjual produk tersebut ke Indonesia. Berarti statusnya masyarakat luar negeri melakukan apa nak? Oke, melakukan ekspor berarti mereka. Jadi mereka memproduksi produk tertentu, kemudian dijual produk tersebut ke Indonesia. Berarti mereka melakukan kegiatan ekspor. Nah, lalu bagaimana? Kalau ditanya Indonesia berarti melakukan apa itu ketika mereka melakukan ekspor? Berarti kita melakukan impor. Gitu ya nak, kebalikannya. Jadi ketika masyarakat luar negeri menghasilkan produk dan menjual produk tersebut ke Indonesia, berarti masyarakat luar negeri melakukan kegiatan ekspor ke Indonesia. Kebalikannya berarti Indonesia melakukan kegiatan impor produk tersebut. Begitu ya nak, harus kalian pahami itu. Kemudian sebagai konsumen, nah, masyarakat luar negeri ini dapat membeli produk Indonesia. Berarti mereka yang sekarang melakukan kegiatan impor. Jadi ketika mereka berlaku sebagai konsumen, berperan sebagai konsumen masyarakat luar negeri itu, maka berarti mereka telah membeli produk Indonesia. Berarti mereka melakukan kegiatan impor. Kebalikannya berarti Indonesia melakukan kegiatan ekspor ke masyarakat luar negeri di saat masyarakat luar negeri tersebut berperan sebagai konsumen. Paham ya? Jika tidak paham, nanti kalian bisa bertanya melalui WA, ya nak? Kemudian peran lain masyarakat luar negeri. Ada beberapa peran lainnya seperti investasi. Nah, investasi ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Kemudian memberikan bantuan dana berupa hibah. Hibah ini seringkali diterima ketika Indonesia tertimpa bencana alam. Misalnya mereka memberikan bantuan berupa hibah. Kalau hibah itu nak tidak dikembalikan. Jadi bukan berupa hutang ya nak, bukan berupa pinjaman tetapi pemberian. Kemudian menampung tenaga kerja. Jadi masyarakat luar negeri ini juga menampung tenaga kerja. Untuk tugas, Ibu akan meminta kalian itu membuat diagram, nak ya. Jadi kalian buat diagram hubungan antara rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, pemerintah, seperti itu. Jadi kalau tadi saya sudah menjelaskan dari awal, pelaku-pelaku ekonomi itu ada 4, nah, baik rumah tangga konsumen, keluarga, rumah tangga produsen, kemudian ada pemerintah, yang keempatnya adalah masyarakat luar negeri. Maka Ibu akan minta kalian membuat diagram 2 sektor dan diagram 3 sektor hubungan dari pelaku-pelaku ekonomi yang ada tersebut. Jadi kalian gambarkan sambil kalian pahami bagaimana hubungan antara rumah tangga keluarga dan produsen serta pemerintah. Itu saja materi dari Ibu kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.